Chapter 966, Ruin the Family. Mengapa, Tuan Perdana Menteri, tahukah Anda pria itu? Atau untuk pertama kalinya melihat pandangan bingung pada Baili Jingwei, Wu Ranze tidak bisa tidak merasa tertegun. Dan suara tes tentatif sementara terdengar. Matanya sedikit menyipit, Baili Jingwei mengangkat tangannya dengan keras, dan menggertakkan giginya. Ini lebih dari sekadar mengetahui, orang itu memalukan bagi kehidupan kebenaran. Saya pikir itu telah terbunuh. Bagaimana mungkin, bisa dikatakan, ini semuanya telah dijelaskan, konspirasi, dan konspirasi kuno Anda, ingin menumbangkan kerajaan bintang pedangku. Tetapi sayangnya, selama Anda memiliki kebenaran, Anda tidak akan berhasil. Bagaimana dengan sepertiga menteri yang kurang kekaisaran, selama Perdana Menteri menghabiskan sedikit waktu, itu akan sepenuhnya selesai, bagaimana kalau kamu mengambil kubah Perdana Menteri? Sekarang para leluhur sudah keluar guan, Raja Sembilan Pedang telah kembali, dan Perdana Menteri akan segera dapat merebut kembali pedang itu. Setiap orang yang peduli dengan dunia, kamu tidak bisa berdiri sendiri, kamu tidak bisa mengalahkanku, Gu Yifan. Mendengar kata-kata jahat dari Baili Jingwei di telinga mereka, semua orang menatapnya dengan ekspresi bingung di wajah mereka, tetapi mereka tampaknya benar-benar mengerti apa itu. Ternyata 100 mil garis lintang dan bujur ini tidak hanya mengenal orang itu, tetapi juga menyaingi orang itu. Namun, yang membuat mereka luar biasa adalah bahwa apa yang sakral, dapat membuat tenang dan tenang, semua hal tidak menghargai 100 mil Perdana Menteri, begitu gila dan gigih. Dianggap sebagai musuh seumur hidup, orang ini benar-benar tidak sederhana, paling tidak dengan kamar Baili Jingwei menolak ritual. Dua Murong Sui di sisi lain tidak bisa membantu tetapi merasa canggung dan diam-diam menamparkan. Nona, orang yang kita selamatkan sebelumnya, tidak berharap itu benar-benar sederhana. Itu benar-benar dapat membuat ratusan mil garis lintang dan bujur dari 5 negara bagian yang terkenal, sangat khawatir. Ini lebih dari sekedar memikirkannya, itu hanya musuh. Mengernyit sedikit. Murong Sui hanya bisa menghela nafas, katakan pada kakak lelaki itu bahwa garis bujur dan lintang 100 mil ini adalah Raja Pedang Zongzu yang tidak dikerutkan, tidak bisa diremehkan. Tetapi saya tidak berharap bahwa saya akan sangat marah hari ini karena orang itu. Tidak ada yang namanya setengah manifestasi, dapat dilihat bahwa Gu Yifan benar-benar tidak mudah. Tanpa sadar dia tersenyum, dan kuair segera menyala, lalu kami mengatakan bahwa kami diselamatkan 3 hari yang lalu. Musuh-musuh adalah seorang teman, yang menyelamatkan lawan Baili Jingwei, membuat pria ini terkenal karena kebijaksanaannya. Perdana Menteri Senior kesal, bukankah kita memberi kontribusi besar untuk tujuan besar aliansi 4 negara? Setelah kembali, biarkan pemilik rumah menghadiahinya dengan baik, hihi. Bagaimana kita bisa berbicara tentang pelayanan yang baik? Jika waktu bisa kembali, saya lebih suka tidak menyelamatkan orang ini. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Murong Sui mengeluh. Mau tak mau aku terpana, aku bingung, Nona, selamatkan hidup seseorang dan menangkan pelampung 7 tingkat. Ini yang kau katakan, mengapa? Ya, menyelamatkan nyawa seseorang memang hasil yang baik, tetapi menyelamatkan nyawanya membawa kerugian yang lebih besar bagi dunia. Dan karma buruknya sulit dihilangkan. Tidak bisa tidak menghela nafas, Murong Sui tidak bisa membantu tetapi melirik mayat arang hitam dari Baili Jingyu, dan ada sentuhan kesedihan di matanya. Orang ini memiliki tembakan ganas dan misterius, dan saya tidak tahu kejahatan apa yang akan dilakukan di masa depan, dan semua kejahatan ini akan ditanggung bersama oleh kita. Saya hanya berharap dia memiliki hati nurani yang baik dan melakukan beberapa perbuatan baik untuk melakukan perbuatan baik. Dia melirik Murong Sui dalam-dalam, dan kemudian menatap arang hitam lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik dan bergumam, tapi sekarang yang mati semua adalah musuh. Tidak peduli siapa itu, ini adalah kehidupan. Belum lagi bahwa itu sangat menyedihkan untuk mati, itu bukan tindakan lurusku. Bagaimanapun, kejahatan itu jahat, iblis-iblis, tidak peduli apapun posisi dia berdiri, kita tidak berada di jalan yang sama. Menggelengkan kepalanya perlahan. Murong Sui sangat kuat dalam posisinya. Zier mengangkat matanya dan meliriknya, dan sedikit mengangguk, oh, begitu, aku akan melihat pria itu lagi di masa depan, aku akan memindahkannya untuk wanita itu, Demon Guardian. Mendengar ini, Murong Sui tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun orang ini adalah dewa, tetapi bahkan jika dia tidak dapat membawanya sejauh ratusan mil, dia harus memahami betapa sulitnya untuk menghadapinya, bukan gadis kecilmu lawan? Hanya saja saya sudah kecanduan sekarang, tetapi di masa depan saya akan mengambilnya sendiri. Perdana Menteri Baili, karena Anda sudah tahu identitas orang itu, tolong cepat tangkap dia.
Saya punya bisnis haicuan di seluruh 5 negara bagian, dan saya pasti akan membantu Anda. Melihat kebencian Baili Jingwei, Wu Ranze memalingkan matanya, buru-buru membungkuk. Dan mengucapkan beberapa patah kata, berusaha keluar dari masalah ini. Namun, siapa Baili Jingwei, bagaimana ia bisa dengan mudah menyingkirkan dosa? Xie tersenyum, dan Baili Jingwei berbalik untuk menatapnya, tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh, Putri Wu, kebenarannya adalah seorang politisi, bukan pengusaha. Jangan tawar-menawar dengan Perdana Menteri. Bantu Perdana Menteri, seberapa besar menurut Anda perusahaan haicuan di Fuzhou? Apakah Anda tidak takut dengan pemegang kekuasaan yang sebenarnya? Selain itu, anak itu di Zhongzhou, dan dia tidak mendapatkan kebenaran. Anda pikir di negara lain, Anda bisa menangkapnya terlebih lagi? Bagaimana Perdana Menteri percaya bahwa seseorang yang melarikan diri dengan bantuan Sang Dao membantu anak itu melarikan diri? Dan dengan tulus berkontribusi kepada Perdana Menteri? Tuan Perdana Menteri, Anda harus percaya bahwa perusahaan haicuan kami benar-benar mengikuti ini. Cukup, Wu Ranze gelisah dan bergegas untuk mengekspor. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan beberapa patah kata, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar. Tanpa sadar, Wu Ranze menoleh untuk melihat, tetapi dia melihat bahwa orang itu bukan orang lain, tetapi ayahnya sendiri, ketua perusahaan, Wu Jiangtao. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Wu Jiangtao tidak bisa menahan tawa, matanya berkilauan, dan dia telah melihat semuanya. Ranze, Anda tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu di bibir Anda. Baru saja Perdana Menteri mengatakan dengan jelas bahwa ia adalah seorang politisi, bukan pengusaha. Ia membutuhkan ini bukan tawar-menawar tetapi penyelesaian yang sukses dari insiden tersebut. Sekarang setelah Yifan kuno telah menghilang, kekaisaran telah kehilangan hampir setengah dari tingkat tinggi, mengejutkan 5 negara bagian, dan seseorang akan selalu keluar untuk menanggungnya. Saya pikir Perdana Menteri berpikir, mari kita kembali ke bank komersial haicuan. Mari kita minta Baili Jingyu datang ke tank top. Hahaha. Kakek Wu layak menjadi sungai dan danau tua, hanya untuk memahami kebenaran. Tidak bisa tidak menepuk telapak tangan dengan ringan, Baili Jingwei menyeringai dan berkata dengan santai. Saya tidak peduli seberapa banyak Anda terlibat dalam masalah ini, apakah itu disengaja atau tidak disengaja, tetapi selama Anda terkait dengan masalah ini, seberapa besar masalahnya? Anda memberi saya seberapa besar tanggung jawab yang saya miliki, kalau tidak saya tidak bisa menjelaskan kepada Yang Mulia dan leluhur saya. Ini adalah kultivasi diri seorang politisi. Semuanya harus diselesaikan dengan cara yang sempurna. Tetapi benar dan salah, baik dan jahat, tidak peduli. Wajah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Wu Jiangtao merosot ke dalam hatinya, dan mengambil napas dalam-dalam. Jadi, seberapa besar perasaan Perdana Menteri Baili? Bisakah kehidupan orang tua itu diwarisi? Hampir setengah dari tingkat tinggi kekaisaran sekarat, tidak terlalu ringan untuk membawamu sendiri. Menatap dingin pada wajahnya yang dulu. Baili Jingwei tanpa ekspresi dan dengan samar berkata, Tuan Wu, selama ribuan tahun ini, Anda telah berkontribusi untuk menghubungkan 5 negara bagian kekaisaran. Terima kasih. Sayangnya, ini adalah acara besar, kamar dagang haicuan ada di Zhongzhou, jadi tidak perlu ada lagi. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi terkejut, Wu Jiangtao tiba-tiba mendengar berita buruk seperti itu, dia tidak bisa membantu tetapi mengertakkan gigi, dan menutup matanya tanpa daya. Kamar dagang lainnya sangat ketakutan, dan mereka menatap tajam pada Baili Jingwei tanpa ekspresi kemarahan, tinju mereka mengepal erat dan momentum yang kuat tidak bisa dilepaskan. Di belakang Baili Jingwei, kekuatan kuat dari sekelompok Tuan Guiyuan juga samar-samar dipancarkan, dengan semangat membunuh. Melihat adegan ini, Wu Ranze tidak bisa membantu tetapi segera melambaikan tangannya dan memohon, Baili Cheng, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan. Ranze, namun, sebelum dia selesai berbicara, minuman besar Wu Randong terdengar lagi, dan kemudian menatap putra sulungnya yang cerdas dan cakap, senyum di wajahnya menjadi jauh lebih tenang, Ranze. Karena ayahnya telah memberitahumu, kaya jangan berkelahi dengan para pejabat, tetapi ada satu hal yang saya tidak berani memberitahu Anda, orang kaya dan orang kaya punya kepala. Semua burung lakukan, busur baik disembunyikan, kelinci licik mati, dan anjing berlari masak. Cara bisnis bergantung pada orang kaya dan berkuasa. Dan itu harus jatuh karena orang kaya dan berkuasa. Berurusan dengan bisnis kita dengan cara yang begitu bersih, saya khawatir kita sudah tidak berguna. Dengan kata lain, kuku besi Perdana Menteri melangkah ke kecepatan Wuzhu, dan akhirnya kita harus bergerak maju. Peran kita di Huitong Wuzhu tidak lagi penting. Semua orang terkejut dengan pernyataan ini, dan hanya Baili Jingwei yang menatapnya dengan dingin, tetapi tiba-tiba dia menunjukkan senyum aneh, Tuan Wu.
Aku tidak bisa menganggapmu sebagai pedagang, itu terlihat sangat jangka panjang. Ya, sekarang leluhur keluar, 9 Raja Pedang sudah siap, dan pada saat yang sama bertempur melawan musuh-musuh keempat negara tidak lagi menjadi masalah. Ketika kelima negara bersatu dan dunia kembali ke raja, tidak perlu seseorang menjadi perantara. Meskipun hari ini adalah sekering, tapi itu tidak jauh dari hari ketika Haichuan dipindahkan. Perdana Menteri Bailey benar-benar politisi yang mengerikan. Meskipun orang sering mengatakan bahwa pengusaha menghargai hal-hal baik lebih baik, tetapi mengapa politisi? Tidak berperasaan dan tidak tahu malu, tidak pernah berbicara tentang teman lama. Senyum acuh tak acuh melintasi mulutnya, dan Wu Jiangtao tidak bisa menahan napas panjang, namun Tuan Perdana Menteri akan menarik perusahaan Haichuan saya khawatir itu tidak akan mudah. Euro, hahaha. Ran Ze, ayah biasanya dikatakan bahwa kakakmu impulsif dan impulsif. Tetapi kali ini, dia harus impulsif untuk ayahnya. Ayo, hari ini, perusahaan bisnis kita berkelahi dengan mereka. Bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan, mereka akan memiliki sepotong daging secara pribadi. Ya, kerumunan mengepalkan tangan mereka dengan keras, menjerit keras, dan kemudian melepaskan momentum kuat mereka bersama, bergegas. Bailey Jingwei acuh tak acuh dan melambaikan tangannya, dan para penjaga dari alam Guiyuan di belakangnya juga bergegas. Aku tahu bahwa tulang kerasmu tidak baik untuk dimakan. Kalau tidak mengapa seluruh pengawal kekaisaran mengambil semuanya? Datang, hahaha. Bang bang bang, Ada suara keras, dan dunia berteriak, dan seruan dibuat, dan langit terbanting. Tetapi sekejap mata, penguasa kedua belah pihak bergegas bersama-sama, sudah ternoda darah. Dan tulang-tulang terkubur di bumi. Meskipun Haichuan memiliki banyak penjaga ahli, siapa lawan kekaisaran? Hanya saja antara Su dan Su, kematian dan cedera berat dan duka terus berlanjut. Melihat adegan ini, Wu Ranze tidak bisa tidak melihat ayahnya dan berkata, "Ayah, kita tidak bisa bertarung, ayo cepat mundur." Mundur? Di mana menurutmu kita bisa mundur? Tidak bisa lari. Sambil mendesah lama, Wu Jiangtao menatapnya dengan tajam, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, wajahnya penuh keputusasaan. Chapter 967, Life Alone. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Wu Ranze menatap ayahnya dengan wajah tertegun, dan bertanya, "Lalu kita berjuang keras dengan Bailey Jingwei, apa gunanya, cepat mati?" "Ayah, ini bukan milikmu Gaya." "Iya, ini bukan milikmu, tapi milik saudaramu Randong." Mengangguk perlahan, Wu Jiangtao tidak bisa menahan senyum sedikit. "Sebenarnya, saudaramu membuatku marah, dan aku selalu memarahinya. Tapi aku tidak pernah membencinya seperti ini, dan bahkan enggan mengubahnya." Terkejut, Wu Ranze menatap ayahnya dengan tatapan kosong, semua bingung. Tanpa sadar, Wu Jiangtao hanya bisa menghela nafas, siapa yang tidak memiliki darah seorang remaja, tetapi hanya mengalami lebih banyak, itu menjadi halus, tidak ada sudut. Orang tua itu menjadi orang tua, baru kemudian dia bisa berdiri di dunia, maka kamu bisa menjadi halus seperti ini, tetapi orang tua itu menyukai cara Randong menusuk Kulouzi setiap saat. Seperti orang tua ketika dia masih muda. Sekarang dunia-dunia ini tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Lebih baik menjadi bebas dan mudah. Mari kita kembali ke darah masa muda kita. Ngomong-ngomong, biarkan saya menunda waktu untuk Randong. Apa? Waktu tunda? Ya, kita semua adalah humerus dari kamar dagang. Bailey Jingwei tidak akan membiarkan kita pergi. Tetapi berbeda, anak yang hilang. Bailey Jingwei mungkin tidak melihatnya di matanya, sehingga dia bisa hidup. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian meludahkan waktu yang lama. Wu Jiangtao memejamkan matanya tanpa daya. Orang tua itu berpikir ketika dia muda, melatih 2 putra yang cerdas dan mampu, luar biasa. Di masa depan dia akan memberikan fondasi ini kepadanya. Hanya saja Anda benar, kepala dan otak harimau yang lain tidak ditanggapi dengan serius. Jika suatu hari keluarga berada di tengah, ia dapat dicuri dan dicuri. Semutnya masih dicuri, bukan karena vitalitasnya ulet, tetapi tidak ada yang akan memperhatikan. Sekarang, Randong membiarkannya hidup untuk kita. Ini ayahku, kakakmu, harus melakukannya untuknya. Bagaimanapun, kita tidak bisa lari. Dengan sedikit mengguncang tubuhnya, Wu Ranze menatap ayahnya dalam-dalam. Setelah berpikir lama, dia menghela nafas dalam waktu yang lama, dan seorang manusia yang mulia muncul di matanya. "Ya, kakakku tidak pernah melakukan apapun untuknya. Sekarang, mari kita lakukan sesuatu untuknya pada akhirnya, semoga dia lolos dari kelahiran." Setelah memberinya pandangan yang dalam, Wu Jiangtao mengangguk dengan gembira. Karena itu, pada saat ini, ayah dan anak jarang bersaing untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan, dan mata mereka memancarkan kelembutan,
meskipun mata mereka penuh dengan mayat, darah, dan keluarga mereka sendiri. Tapi tidak ada rasa takut di mata mereka, tetapi mereka jauh lebih hangat dari biasanya. Melihat semua ini, Murong Sue hanya bisa menghela nafas diam-diam dan menggelengkan kepalanya. Dunia ini bodoh, mengapa setiap kali Anda mati, Anda tahu arti hidup yang sebenarnya? Di sisi lain, ruang bawah tanah keluarga Wu dari perusahaan bisnis Haichuan dikelilingi oleh perbatasan tak kasat mata, dan sosok dengan wajah ragu-ragu duduk sendirian di bangku kecil di dalam. Semua mata bingung, tapi itu Wu Randong tidak diragukan lagi. Aneh, apa maksud orang itu, tepatnya? Sambil menggaruk kepalanya, Wu Randong bingung dan masih berpikir dengan hati-hati. Sentuh. Tiba-tiba, ada suara keras, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbanting terbuka, dan sosok tua yang berlumuran darah bergegas masuk dengan ekspresi cemas. Wu Randong mendongak dan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Hei, ini bukan Penatua Yu, ada apa? Putera kedua, jangan tanya, larilah bersama orang tua itu. Wajahnya berkedut tajam, dan tangan lelaki tua itu tersegel. Tetapi dengan dengungan lembut, pesona itu langsung terlepas, dan kemudian lelaki tua itu meraih lengannya dan berlari keluar bersamanya. Tidak mengherankan, Wu Randong masih bingung dan berkata dengan cemas, Penatua Yu, apa yang terjadi dan apa yang terjadi? Putera kedua, orang-orang di Lungsin dan Pakan Baili sedang berurusan dengan perusahaan kami, dan keluarga Wu akan segera selesai. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ah, jangan katakan itu. Itu semua kutukan batu iblis. Aku takut presiden dan putra tertua sekarang, sayangnya. Menggelengkan kepalanya keras, wajah orang tua itu sedih dan marah, dan sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Tapi Wu Randong benar-benar terpana. Tampaknya ada suara yang sangat ajaib di dalam hatinya. Dia diejek di telinganya, jangan menyesal, jangan menyesal, jangan menyesal. Itu laki-laki itu. Dia sialan. Pupil menyusut dengan ganas, dan tubuh Wu Randong berangsur-angsur menjadi kaku, dan kakinya tidak bisa lagi dikendalikan olehnya, tetapi ia diizinkan berlari olehnya. Sentuh. Dinding lain terbuka, dan keduanya segera pergi keluar, di mana rumah Wu berada. Tapi di sana, itu sudah menjadi bidang Shuro yang sesungguhnya. Suara jeritan dan pembunuhan terus berlanjut, dan darah mengalir di depan ribuan orang di medan perang, dan hampir setiap saat, beberapa orang kehilangan nyawa mereka. Dan ada banyak ratapan di udara. Setelah benar-benar terpana, Wu Randong harus berhenti. Tetapi Penatua Yu sedang terburu-buru, dia menunjuk ke arah teleportasi saluran bisnis yang belum dibongkar karena persiapan untuk Zuo Fan di depannya. Setelah kamu istirahat, Penatua Yu, aku tidak pergi, bagaimana aku bisa meninggalkan ayah dan kakak laki-lakiku, dan kamu mencuri hidup sendirian? Oke, anak kedua, jangan berubah-ubah sekarang. Orang tua itu akan mengirimmu pergi. Mengepalkan giginya dengan keras, Penatua Yu meraih lengan Wu Randong dan terbang menuju barisan. Dia bergegas kedua Tuan Guiyuan di tengah, dan keduanya terkejut dengan permainan yang mengubah hidup, tetapi mereka adalah 2 poin kunci. Dia juga terluka parah. Tapi dia tidak peduli, dia berjuang melawan nasib lamanya dan membawa Wu Randong ke portal. Sidik jari unik keluarga Wu segera berakhir, tetapi suara dengung terdengar pelan, guntur langit memicu kebakaran tanah, dan guntur jalanan melintas ada angin yang bergejolak. Dan ada lorong gelap di tengah-tengah susunan besar itu. Dengan dorongan keras, Penatua Yu akan mendorong Wu Randong, 2 putra pergi. Tidak, Penatua Yu. Mari kita pergi bersama. Wu Randong menghentikan tubuhnya di pintu masuk terowongan ketika dia buru-buru meraih lengan bajunya. Sudut mulutnya membentuk lengkungan yang menyenangkan, dan si Penatua Yu sedikit mengangguk, menunjukkan senyum lebar, tapi tak lama kemudian, beberapa suara patah mencapai telinganya. Lihat, seseorang akan melarikan diri dengan metode bisnis, hentikan mereka. Orang tua, siapa anak itu, jangan mencoba melarikan diri. Perintah Laksamana Perdana Menteri, mencabut akarnya. Tidak membunuh, kamu bahkan tidak ingin menyelinap pergi, Sebuah kutukan datang ke telinganya, dan niat membunuh yang kuat menghantam pintu, lalu Penatua Yu tiba-tiba menyemburkan matanya. Dan kemudian mengertakkan giginya dengan keras, dan kekuatan di tangannya terkejut. Ketika dia menyentuh, dia menerbangkan Wu Randong Zen keluar, dan segera jatuh ke saluran transmisi. Penatua Yu, Wu Randong berteriak keras, dan Penatua Yu menyaksikan tubuhnya menghilang secara bertahap, tetapi menunjukkan senyum penuh kasih anak kedua. Meskipun Anda tidak sepintar dan mampu seperti anak tertua, kami orang tua lebih menyukai Anda. Temperamen yang benar adalah seperti melihat presiden ketika dia masih muda. Juga, presiden tidak pernah membencimu, kamu tidak menyalahkannya. Kamu adalah darah kehidupan terakhir keluarga Wu kami,
kamu harus hidup dengan baik. Seseorang melarikan diri, cepatlah. Pada saat itu, sosok-sosok itu sudah mengejar ke depan. Senyum penuh kasih dari Penatua Yu tiba-tiba menyusut, dan kemudian ada kebrutalan yang haus darah. Dengan tawa besar, dia menoleh ke manusia-manusia itu, hahaha. Ingin mengejar keluargaku tuan, tidak mungkin. Suara itu baru saja jatuh, tetapi gelombang berdengung terus keluar darinya. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut, tidak, dia akan meledak. Boom. Namun, mereka baru saja bereaksi, dan Penatua Yu telah meledak ke seluruh tubuh, dan asapnya menghilang dan menghilang sepenuhnya di dunia yang duniawi ini. Mereka yang mengejar juga dikejutkan oleh ledakan dan meludahkan darah, dan segera kembali ke shock, terluka parah. Ketika mereka berdiri lagi dan melihat ke depan, di mana asap menghilang, susunan teleportasi komersial sudah terfragmentasi dan sama sekali tidak berguna. Mereka tidak bisa lagi mengejar. Pada saat yang sama, pertempuran di luar gerbang kota berakhir. Master Wu hampir musnah. Bahkan mereka yang tidak mati ditangkap hidup-hidup. Adapun Wu Jiangtao dan putranya, mereka jatuh ke tangan Bai Li Jingwei tanpa ketegangan. Dengan lembut bertepuk tangan, Bai Li Jingwei melirik semua orang, dan mereka membawa tawanan ke barisan teleportasi Guandao dan bersiap untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Kemudian, Bai Li Jingwei datang ke Murong Sue yang telah menonton dengan mata dingin, membungkuk, seolah-olah dia baru saja melihatnya, dan tertawa terbahak-bahak gadis Murong. Hanya berurusan dengan bisnis, tidak menerima salam resmi kepada gadis itu benar-benar kasar sekarang. Di mana, barusan gadis kecil itu benar-benar melihat cara Perdana Menteri Bai Li, benar-benar layak, kagumi kekaguman. Tampak dingin, Murong Sue sedikit mengangguk. Tanpa tahu bagaimana harus tertawa, Bai Li Jingwei menggelengkan kepalanya dengan ceroboh, hehehe. Gadis itu tidak perlu mengatakan ironi, tetapi gadis itu seharusnya mendengar keputusan Perdana Menteri sekarang. Hari ketika kerajaan akan memerintah 4 negara akan segera datang. Jika gadis itu demi pertimbangan saudara saya juga berharap untuk membujuk Anda untuk memberikan rahasia Anda sesegera mungkin, dan jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Aku tidak pernah bertanya tentang urusan kakakku. Jika Tuan Perdana Menteri punya waktu, bicara dengannya. Murong Sue tertawa pelan. Tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, dan Bai Li Jingwei menggelengkan kepalanya secara spontan, tetapi tidak lagi berbicara. Masalahnya sekarang sangat jelas. Sepertiga dari ibu kota kaisar telah meninggal. Dia sangat sibuk baru-baru ini. Bagaimana dia bisa punya waktu dengan Murong Li? Murong Sue mengatakan bahwa itu tidak berbeda dengan penolakan langsung. Tapi dia tidak marah. Toh, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Gadis Murong, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini di Jincheng. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Hehehe. Awalnya gadis kecil itu datang ke sini untuk kembali ke Nanzhou dengan menggunakan rute komersial perusahaan Haichuan. Hanya saja Perdana Menteri benar-benar menghancurkan perusahaan Haichuan. Di mana, masalah sepele ini, He Lao memperkenalkannya kepada pedagang, dan kebenaran membuka jalan resmi untuk gadis itu, dan kemudian mengirim gadis itu kembali. Tanpa sadar melambaikan tangannya. Bai Li Jingwei tersenyum. Dengan mengerutkan kening, Murong Sue memberinya pandangan yang dalam dan tertawa, ini tidak baik. Perdana Menteri Bai Li selalu menjadi publik dan pribadi. Ini adalah bisnis untuk dapat berbagi kekhawatiran untuk gadis itu. Jika itu membuat saudara lelaki merasakan perasaan ini, dan berbicara lebih banyak dengan yang berikutnya, itu akan menjadi masalah mementingkan diri sendiri yang besar. Tanpa sadar, Murong Sue ragu-ragu, saya tidak tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Perdana Menteri dengan saudara-saudara saya saat itu. Apakah kelinci yang licik mati? Gadis, tolong, wajahnya tidak bisa tidak merokok, dan Murong Sue sangat tersedak sehingga dia tidak dapat berbicara, dan kemudian wajahnya tenggelam. Dan dia melambaikan tangan dengan keras dan membuat suara dingin. Dengan senyum ringan, Murong Sue berhenti menatapnya, dan naik ke mobil, dan Yuerer mengendarai gerobak ke kota. Chapter 968, Origin of Demon Stone. Penatua Yu, guntur dan guntur, angin bertiup kencang, dan di koridor gelap, tubuh Wu Randong tergantung di udara. Ketika angin dan awan bergerak, hanyut oleh ombak, saya tidak tahu berapa lama melayang, sebelum mata tiba-tiba menyala, dan saya tiba-tiba mengenakan lubang putih yang menyilaukan. Di masa lalu, sentuhan jatuh pada halaman. Menengadah lagi, cahaya putih yang menyilaukan itu menghilang tiba-tiba dan menghilang, dan lorong itu segera menghilang. Wu Randong tidak bisa menahan cemas, mendesis paru-parunya. Dia ingin kembali untuk menyelamatkan, tapi sudah terlambat. Saluran balik telah lama ditutup. Dia hanya bisa merobek matanya, meneriakkan merah tua, semuanya dalam hatinya, penuh kebencian, tetapi tak berdaya. Menginjak.
Langkah kaki yang renyah terdengar, dan sesosok yang agak kurus muncul perlahan-lahan datang 10 meter di belakangnya, dan di belakangnya ada seorang anak koma, berlidah merah muda. Dengan suara samar, "Dua nak, aku tidak berharap kau ada di sini secepat ini. Aku senang melihatmu lagi, hahaha." Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi tertegun. Wu Randong mendengarkan suara ini, yang membuatnya sangat akrab, dan bahkan suara ketakutan, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Segera setelah itu, kepala kaku itu berbalik perlahan, memandangi sosok itu, tetapi matanya tiba-tiba menyusut, giginya mengepal, kebenciannya yang tak berujung meledak seperti gunung berapi. Dan tiba-tiba datang dari lubuk hatinya. Tinju itu bahkan mengeluarkan suara retakan tulang, dan itu meledak tanpa malu-malu, seolah meluap seluruh dunia. "Putera kedua, aku belum melihatmu dalam 3 hari. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Pada saat ini, bukan orang lain yang berdiri di depannya, Zuo Fan yang membawa 3 mata rantai kuno tanpa diragukan lagi. Tetapi di hadapan permusuhan telanjang Wu Randong terhadap dirinya sendiri pada saat ini, Zuo Fan tampaknya sudah mengharapkannya, tanpa kejutan, sebagai gantinya wajahnya luar biasa kusam. Dan lengkungan jahat yang berkedut dari sudut ke sudut mulutnya penuh makna yang tak terduga. Wajahnya sedikit merokok, Wu Randong terengah-engah, giginya hampir digigit, dan menatap Zuo Fan dengan suara sengit, "Kaulah. Kaulah yang menghancurkan keluarga Wu kami." "Oh, mengapa kamu melihatnya?" Zuo Fan masih tersenyum senang, bahkan tanpa berpikir. Tubuhnya gemetar menunjuk ke hidungnya, Wu Randong membenci dan berkata, "Penatua Yu menyelamatkanku ketika aku mengatakan bahwa itu karena batumu yang pecah sehingga kamar dagang kami dibunuh oleh Bai Li Jingwei. Ayah dan saudara lelakiku sekarang saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Itu semua karena kesalahan Anda, bajingan, Anda mengembalikan ribuan nyawa ke kamar dagang saya." Begitu kata-kata itu jatuh, Wu Randong menginjak kakinya dengan kuat dan bergegas menuju Zuo Fan. Tiba-tiba, tekanan pembunuhan yang kejam menekannya seperti deretan gunung dan laut. Dan niat berdegup menusuk pipinya. Namun, Zuo Fan masih terlihat tenang dan alami. Ketika Wu Randong sudah bergegas ke depan, dia melesat ke samping dan memberi samping. Lengan kilin menjentikkan, dan suara keras menghantamnya, dan segera menekan tubuhnya yang kekar ke tanah. Sebuah lubang besar sedalam lebih dari 10 meter. Ketika asap menghilang dan debu jatuh, 2 sosok muncul di lubang raksasa. Mulut Wu Randong ditutupi dengan noda darah dan ditekan ke dasar lubang raksasa. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika dia berjuang lagi, sepertinya Taisan menekan bagian atas, dan dia tidak bisa berdiri, dan lengan merahnya sangat ringan. Menekan dengan ringan, sepertinya dia memiliki kekuatan kati, membuatnya sulit untuk bangun. Melihat dingin pada sosok yang masih berjuang di bawah ini, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa konyol, dan berkata perlahan, "Anak kedua, kamu tidak bisa mengalahkan saya, jangan buang energi kamu. Selain itu, sekarang semua ini tidak terserah Anda. Kenapa, menyesalinya? Kentut, kapan aku bilang aku ingin kamar dagang?" Menggelengkan kepalanya dengan ganas, Wu Randong berteriak keras, tetapi segera, sebelum dia selesai berbicara, dia membeku. Benar-benar terpana, seolah-olah mengingat sesuatu, matanya menjadi tertegun. Sudut mulutnya melintasi busur main-main, Zuo Fan perlahan meraih lengan unicorn, berdiri, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ingat, 3 hari yang lalu, di pintu penginapan. Anda mengatakannya sendiri, Anda ingin menghancurkannya, dan sekarang Anda menginginkannya. Anda harus bahagia, ya, ya. Aku hanya marah, bagaimana mungkin aku benar-benar berpikir?" Wu Randong memandang Zuo Fan dengan wajah yang bersemangat, matanya penuh penyesalan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang di depannya akan benar-benar menanggapi kata-katanya dengan serius, dan benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Hanya dalam 3 hari, kamar dagang menjadi duri di mata kekaisaran dan langsung hancur. Pria ini, siapa dia, iblis? Ada perasaan bergetar di hati tanpa alasan, Wu Randong menatap mata Zuo Fan yang penuh kekhawatiran. Pahami apa yang dia pikirkan, Zuo Fan mencibir bibirnya dengan acuh, dan tertawa keras, "Anak muda, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Apakah kamu hanya berbicara jika kamu marah? Aku menganggapnya serius. Kamu mengatakan kamu ingin menghancurkannya, saya melakukan apa yang Anda inginkan, dan saya katakan pada Anda saat itu, jangan menyesalinya, tapi sekarang, hehehe. Tidak, saya menyesalinya, Tuan. Saya tahu Anda bukan orang biasa. Pasti ada cara untuk menyelamatkan kamar dagang dan ayah dan saudara lelaki saya. Anda bisa melakukannya. Saya mohon dan selamatkan mereka." Pertunjukan Zuo Fan yang begitu misterius dan tidak terduga membuat Wu Randong tidak dapat memahaminya sejenak, dan segera pergi ke dokter dengan tergesa-gesa. Memohon Zuo Fan untuk mendesak. Menggelengkan kepalanya perlahan,
Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai kedua putra, yang disebut kejahatan langit, dapat melakukan sesuatu, melakukannya sendiri. Dan tidak bisa hidup. Jika Bang Anda menderita oleh tangan saya sendiri sekarang, maka jika saya ingin berhenti sangat mudah, tetapi sangat disayangkan bahwa itu bukan urusan saya sama sekali. Itu semua urusan Anda sendiri, dan saya tidak punya pilihan. Apakah kita berdosa? Iya, lakukan sendiri. Mengangguk sedikit, Zuo Fan menunjukkan senyum misterius dan berkata dengan ringan, anak kedua. Apakah kamu tidak selalu merasa tidak nyaman dengan gaya berbisnismu? Maka aku akan memberitahumu sedikit lagi, kurasa kamu bahkan lebih tidak nyaman. 3 bertahun-tahun yang lalu, saudara laki-laki dan perempuan Anda secara pribadi diberikan kepada Baili Jingyu oleh ayah dan kakak laki-laki Anda. Dan itu tidak sengaja terperangkap dalam warna itu. Apa? Wu Randong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana mungkin, dasar omong kosong. Dengan terkekeh, Zuo Fan berkata, aku tidak perlu berbohong padamu. Ini adalah 3 hari terakhir. Aku mendapatkannya dari Baili Jingyu. Nada bapak dan kakakmu kencang, dan nada bahan limbah sangat longgar. Yang mana, apalagi, ayahmu melakukan itu, bukan untuk menyenangkan sampah, tetapi untuk memberinya satu set dan memegangnya pegangan. Bisnismu bisa begitu besar, tapi itu tidak begitu lemah di permukaan, dan itu sangat kuat. Metodenya sangat sulit, bisa dikatakan itu melakukan apapun yang jahat, tidak peduli bagaimana. Tidak mungkin, itu penjaga kita sendiri, bagaimana mungkin ayahku? Dengan lambaian tangan, Wu Randong tampak bermartabat, benar-benar tidak percaya bahwa ini benar. Zuo Fan juga memahami keadaan pikirannya, dan melanjutkan, pengusaha menghargai manfaat daripada pergi. Di mata mereka, kepentingannya sama, 2 pelayan bukanlah hal yang baik untuk mengubah kehidupan seorang pemilik kota. Anda dapat berpikir tentang sikap apa yang dimiliki Baili Jingyu terhadap Anda sebelum kejadian itu, dan sikap apa setelahnya? Saya akan menggunakan bisnis Anda selama Anda hanya mengangguk. Apa yang dijanjikan pemilik kota sampah itu? Akibatnya, ayahmu masih ingin bekerja sama dengan pejabat dan pengusaha. Kelopak matanya sedikit berkedut. Wu Randong masih tidak bisa menerima kenyataan ini, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia tidak bisa mempercayainya. Memang, sebelum kejadian itu, Baili Jingyu masih sangat umum, dan itu sulit sepanjang waktu, tetapi setelah itu. Jadi, bagaimana dengan batu itu? Bukankah kamu yang mendesain kami? Tiba-tiba sebuah bayangan tertutup, segala sesuatu di sekitar menghilang tiba-tiba. Wu Randong tidak merasa terkejut, melihat sekeliling, berteriak, roh domain. Ya, ini bidangku. Dengungan itu lembut, bidangnya cerah, dan tidak lagi gelap seperti sebelumnya, dan tidak ada jari-jari tercapai. Wu Randong melihat tubuh Zuo Fan muncul, dan ada batu hitam berbentuk manusia di sekelilingnya, wajahnya jernih, atau ketakutan. Atau ragu, ada puluhan ribu. Perlahan membelai batu-batu yang bandel itu, Zuo Fangsai tertawa dan berkata dengan santai, anak kedua, menurutmu apa ini? Batu ajaib, Wu Randong langsung berkata ketika matanya diringkas. Menggelengkan kepalanya perlahan, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, batu setan. Bagaimana bisa ada batu setan di dunia? Orang-orang harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk berlatih, dan dunia tidak akan memberi Anda jalan pintas. Ini, semua orang. Apa, Bung, tidak buruk, mengangguk dengan ringan, Zuo Fan berkata dengan sungguh-sungguh, saya jarang di dunia surga, dan banyak orang telah terbunuh sebelumnya, dan itu menjadi seperti ini. Karena itu, jika Anda berlatih dengan batu ajaib, Anda dapat maju dengan cepat, karena Anda payah. Itu semua adalah kekuatan elemental orang lain, tetapi kekuatan elemental ini semua di iblis dengan metode unikku. Aku menghisapnya baik-baik saja, tetapi jika orang lain menyerapnya, kekuatan elemental mereka sendiri akan terinfeksi, dan kemudian mereka akan menjadi seperti ini. Jadi, Anda tahu mengapa kamar dagang Anda menyebabkan masalah besar. Seseorang pasti menyebabkan sesuatu karena hal ini. Jadi, kamu masih melukai kamar dagang kami. Tidak, kamu melukai dirimu sendiri. Wu Randong terkejut dan menjerit, tetapi Zuo Fan dipersingkat dengan kedua murid, berteriak, dan ditegur. Batu-batu Yuanli ini semua dibuat oleh saya, dan saya tidak takut menghisap Yuanli ini akan menjadi bumerang, tapi saya masih tidak berani mengambil banyak makanan. Yang membuat Xiu Yu melompat-lompat. Karena saya tahu bahwa kecepatannya tidak cukup, dan tidak ada jalan pintas ke surga. Jika saya menggunakan batu-batu ini untuk mencapai puncak, saya akan diperbaiki karena tidak stabil, dan kekuatan akan tersebar. Ini adalah keengganan saya. Begitu. Walaupun saya juga ingin dengan cepat meningkatkan kekuatan saya dan mencapai tujuan saya masih menahan diri. Ini disebut kesederhanaan.
Tapi bisnismu tidak tahu apa batu ini, dan itu mulai menghasilkan uang. Sekarang ada yang salah, itu masih masalah besar, dan itu telah menyebabkan banyak nyawa bagi keluarga, menderita bencana, dan siapa yang bisa disalahkan? Pemeriksaan dan keseimbangan langit dan bumi tidak bisa satu persatu. Terlalu mengejar sedikit, dan melepaskan yang lain, pasti akan bermasalah. Anda terlalu mengejar keuntungan, dan cepat atau lambat Anda akan berada dalam masalah besar, belum lagi. Apalagi, tanya Wu Randong dengan cepat. Dia mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, belum lagi kekaisaran bintang pedang, saya khawatir itu akan dilarang dari bisnis Anda. Hal hari ini hanyalah pengantar. Bahkan jika tidak ada yang namanya batu ajaib di masa depan, kerajaan bintang pedang juga akan menemukan alasan lain untuk memusnahkanmu. Bagaimanapun, cepat atau lambat, itu akan menjadi kematian, dan itu akan mati cepat atau lambat. Tetapi sekarang, insiden itu terjadi tiba-tiba, dan pihak lain juga tiba-tiba menjadi sulit, tidak siap, mungkin Anda belum mematikan, ada garis kehidupan yang tersisa. Mengingat ini, Anda harus berterima kasih kepada saya. Petik 2. Chapter 969, Walk with the Devil. Apa? Wu Randong hanya bisa bingung. Dengan cepat, Zuo Fan menatapnya dalam-dalam, tidak bisa tidak menunjuk ke lokasi saluran, dan tersenyum ringan, anak kedua, sejak saya dikirim ke tempat ini, sebagian besar waktu telah berlalu. Hanya untuk melihat inilah gerakannya. Jika Anda adalah cucu atau putra kedua, itu berarti bisnis Anda benar-benar dalam kesulitan. Jika tidak ada gerakan dalam 3 hari, maka pasti ada 1 hari berlama-lama dan terengah-engah. Dengan tatapan bingung di matanya, Wu Randong bingung. Aku menonton rencana Perdana Menteri Baili. Di matanya, Zuo Fanding berkata, orang-orang berbicara tentang politisi dan pengusaha. Itu semua adalah kata-kata yang baik. Terutama orang yang memerintah negara, seperti Baili Jingwei, akan meninggalkan dendam pribadi. Fokusnya adalah pada situasi keseluruhan di Wuzhou. Jika bisnis Anda dalam kesulitan saat ini, itu bukan karena seberapa banyak masalah yang Anda lakukan, tetapi karena Anda tidak berguna. Dengan sedikit menyipitkan matanya, Wu Randong memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi sulit untuk memahami tapi. Kita berada di Wuzhou, yang sangat bermanfaat bagi kekaisaran. Iya, dia bisa memberikan manfaat besar, yang membuktikan bahwa dia tidak lagi peduli padamu. Tidak bisa menahan senyum. Zuo Fan menatap Wu Randong secara misterius, dan berkata dengan tenang, apakah Anda ingin bertaruh? Saya khawatir bahwa dalam beberapa hari, kuku besi dari kerajaan bintang pedang harus keluar dari Zhongzhou. Maksudmu, Zhongzhou akan mengirim masalah ke Sizhou? Jelas, kalau tidak, dia akan kehilangan perantara. Selain itu, kamu selalu berhati-hati dan tidak memusuhi dia. Hanya ada satu alasan untuk batu sandungan untuk menghilangkan orang-orang yang bukan musuh mereka. Dia tidak bisa menahan senyum, Zuo Fan tampaknya telah melihat semuanya. Matanya bersinar seperti 2 bintang, 5 negara berperang bersama, dan garis Anda terhubung ke 5 negara, yang menjadi celah besar di kekaisaran, dan tidak ada alasan untuk membunuh. Kali ini biarkan dia yang bermain topik. Tapi kamu juga harus tahu, apa keinginan untuk menambah dosa, dan hari ini akan datang cepat atau lambat. Tapi untungnya, kecelakaan itu terjadi, dia tidak siap, hanya niat sementara, oleh karena itu, cabang-cabang bank Anda di wilayah yang tersisa masih harus dilestarikan. Dan sekarang sudah waktunya untuk menyelamatkan mereka. Jadi, saya mengatakan bahwa Anda harus berterima kasih kepada saya karena membiarkan Anda mati lebih awal dan menjadi superbon, hahaha. Mendengar kata-kata Zuo Fan, Wu Randong tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia memahami semuanya. Artinya, sekarang aku harus menyelamatkan sisa pebisnis yang belum terbunuh. Iya, kamu akhirnya mengerti apa yang harus dilakukan. Zuo Fan mengangguk sedikit dengan sudut mulutnya yang tajam. Melihat sekeliling dengan cemas, Wu Randong tidak bisa membantu tetapi mengatakan, di mana ini, bagaimana saya bisa menjangkau orang-orang dalam bisnis ini? Hehehe. Kamu benar-benar disimpan oleh ayahmu, tidak pernah bertanya tentang bisnis keluarga. Kamu dikirim dari Sangdao, tentu saja itu adalah antarmuka lain dari Sangdao, cabang di perbatasan antara Zhongzhou dan Sizhou. Wu Ju tertawa. Tiba-tiba, Zuo Fan mengingatkan. Mengangguk dengan cemas, Wu Randong dengan cepat berteriak, kemarilah. Ke sini, cepat panggil saudara cabang lainnya. Apa yang kamu panggil? Tidak ada yang datang. Namun, sebelum dia selesai, Zuo Fan mencibir dan melambaikan tangannya, untuk memudahkan percakapan kami. Saya membiarkan mereka semua pergi lebih awal, hanya saya di sini menunggu Anda selama 3 hari. Tanpa terkendali. Wu Randong tampak aneh, bagaimana mereka bisa mendengarkan tugasmu? Pelanggan tertinggi,
bisnis Anda harus menyetujui persyaratan ini dengan sangat mudah. Ngomong-ngomong, Zuofan mengeluarkan kartu emas, tetapi itu adalah kartu VIP unik yang unik untuk perusahaan Haichuan. Hanya ada 5 kartu di seluruh 5 negara bagian, ini masih dari kakak lelaki Anda. Sayang sekali, saya ingin melakukannya nanti. Saya tidak akan melihatnya lagi. Dengan momen yang membosankan di hatinya, Wu Randong mengangguk dan menghela nafas sebelum pergi. Tapi menunggu dia mengambil 2 langkah, Zuofan menghentikannya lagi, tunggu. Ada apa? Apa yang akan kamu lakukan? Panggil seseorang. Kirim pesan. Pesan apa? Biarkan mereka bersembunyi. Wu Randong menerima begitu saja. Zuofan tersenyum tidak bertanggung jawab. Dengan perintah ambigu seperti itu, fondasi bisnis Anda selama ribuan tahun akan benar-benar berantakan. Setelah mereka semua bersembunyi, pohon-pohon akan berantakan. Bagaimana Anda bisa mengumpulkan mereka lagi di masa depan? Bangkit. Apakah Anda ingin gunung dan sungai yang ayah dan kakak Anda telah bekerja begitu keras untuk begitu mudah dihancurkan oleh Anda? Atau, Anda lupa apa yang Anda katakan 3 hari lalu dan bersedia menerima janji dari kios bisnis ini? Tubuh tidak bisa membantu tetapi terkejut, Wu Randong mengerutkan kening dalam-dalam dan jatuh ke pikiran yang menyakitkan. Ya, dia dulu lebih serius, impulsif dan ceroboh, dan ingin mengubah kamar dagang dengan banyak darah, tetapi pada saat ini, ketika ayah dan saudara lelaki itu pergi. Ketika dia benar-benar ingin mengubah dia untuk memerintah, dia benar-benar sulit diatur dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan sama sekali. Bagaimana menghadapi hal-hal penting ini? Jika ini terus berlanjut, bisnis mereka mungkin akan segera lenyap di Wuzhou. Yayasan ayah dan saudara lelaki itu akan dikalahkan di tangannya, dan ia tidak akan lagi melihat mereka berdua di bawah Jiuquan. Apakah dia benar-benar hanya pria yang hilang? Memikirkan hal ini, Wu Randong tidak bisa berhenti menggaruk kepalanya, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Mengapa dia begitu keras kepala sebelumnya sehingga dia tidak mengikuti ayahnya untuk mengurus bisnis? Anda membutuhkan seorang mentor untuk menunjukkan arah kepada Anda. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mandek. Wu Randong berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi dia melihat Zuofan mengawasinya diam-diam, dan wajahnya tidak sehat. Dengan tak berdaya menghela nafas, Wu Randong perlahan menggelengkan kepalanya. Para penatua di rumah diperkirakan telah meninggal, dan saya tidak tahu banyak tentang orang-orang di cabang. Saya tidak tahu siapa yang harus menemukan untuk membantu saya. Aku. Hampir pada saat yang bersamaan, suara Wu Randong tidak jatuh. Zuofan berteriak keras. Tidak mengherankan, Wu Randong memandangnya dengan tak terbayangkan. Kamu, jangan salah paham, aku di sini bukan untuk membantumu, tapi untuk bekerja sama denganmu. Menatap matanya dengan dingin. Zuofan berkata dengan ringan, keinginan awal Anda untuk saya, ambil alih kamar dagang, ubah kamar dagang. Saya sadari satu persatu untuk Anda. Tapi kamu mendapatkannya dari kehidupan ayah dan kakakku, aku tidak butuh. Wu Randong berteriak keras. Zuofan menekan dengan suara lebih keras darinya, dan berteriak, kamu bukan anak kecil, kamu harus tahu bahwa ada yang salah dengan untung dan rugi. Kamar dagang, yang telah berkembang selama ribuan tahun, adalah bisakah Anda mengubahnya jika Anda ingin mengubahnya? Dari zaman kuno hingga sekarang, setiap kali Anda melakukan perubahan, mana yang bukan pertumpahan darah? Karena Anda memutuskan untuk berubah, Anda harus menanggung harga seperti itu. Kursi kamar dagang tidak begitu mudah untuk diduduki. Ya, karena Anda duduk, Anda harus menanggung beban. Lagi pula, Anda tidak dapat melihat ke belakang sekarang, yang dapat Anda lakukan adalah meneruskan kamar dagang sesuai dengan ide-ide Anda. Atau membiarkannya jatuh dalam kesepian dan membiarkan ayah dan kakak Anda kehilangan upaya mereka. Tanda seru. Kelopak matanya melonjak, Wu Randong ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya menghela nafas tanpa daya, mengangguk dan berkata, aku akan meneruskan kamar dagang. Tidak akan membiarkan usaha ayahku sia-sia hanya. Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Tetap bersama orang-orang seperti Anda, saya selalu merasa seperti berjalan bersama iblis, ada kesejukan di belakang, dan hati saya selalu gelisah. Hehehe. Ini normal, kamu merasa baik, aku iblis. Tidak bisa menahan senyum jahat, Zuofan menatap langit dan berkata dengan tenang, ketika orang putus asa. Mereka sering berpaling kepada para dewa dan setan. Masuk akal untuk meminta bantuan dari para dewa, tetapi Anda tahu, mengapa orang meminta bantuan? Kenapa? Tuhan akan membuatmu tetap aman, tetapi ada persyaratan untuk melepaskan segalanya. Tapi iblis berbeda, iblis akan mengambil segalanya darimu, tetapi pada saat yang sama akan mendorongmu untuk memenuhi keinginanmu dan memenuhi keinginanmu. Menatap Wu Randong. Zuofan tertawa kecil dan berkata,
Sekarang situasimu hampir seperti Jedi. Apakah Anda meminta bantuan dari Tuhan atau iblis? Mataku sedikit menyipit, pikir Wu Randong untuk waktu yang lama, dan akhirnya matanya harus diperbaiki, dengan dingin berkata. Ayah dan saudara lelakiku tidak bisa mati sia-sia, kamar dagang tidak bisa mati sia-sia, biarkan aku meletakkan segalanya, biasa-biasa saja dan damai, mustahil. Kami tunduk pada kerajaan bintang pedang, tapi itu berakhir seperti ini, aku harus membiarkan Baili Jingwei dan pedang bintang kekaisaran membayar harganya. Jadi, apakah kamu ingin mengambil seluruh kamar dagang dan melakukan sesuatu untukku? Maka kamu bersedia, tidak? Apakah kamu mampu membantu saya membalas dendam? Pihak lain adalah Baili Jingwei dan Sword Star Empire. Butuh waktu, tapi itu bisa dilakukan. Zuo Fan berkata dengan ringan di matanya. Melihat mata tegasnya, Wu Randong juga sedikit menganggukkan kepalanya dan berteriak, "Oke, saya akan berjalan dengan iblis hari ini. Dan melihat bagaimana Anda dapat membalas dendam bisnis saya untuk ribuan orang. Selamat bekerja sama." Zuo Fan mengulurkan tangan dan tersenyum jahat. Sudah lama saya katakan bahwa saya akan memiliki kerjasama yang lebih erat dengan bank Anda. Tapi saya tidak berharap itu akan begitu cepat, hehehe. Tampar. Dengan suara keras, Wu Randong juga mengulurkan tangan dan dengan tegas bergabung dengan Zuo Fan, matanya berbinar, jadi tuan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu pergi ke berbagai cabang, dan mulai sekarang, semua orang di perusahaan Haichuan akan berubah dari terang ke gelap dan menghilang dari dunia ini. Nama perusahaan Haichuan tidak akan lagi digunakan. Setelah badai berlalu, kita akan meminjam mayat untuk hidup kembali, dan kemudian mulai lagi. Tanda seru. Mendengar ini, Wu Randong berpikir sedikit dan mengangguk dengan sengit, oke, kita akan bersamanya untuk sementara waktu, dan pria itu akan membalas dendamnya. Itu tidak akan lebih dari 10 tahun, dan semuanya akan diatur oleh Mer Hear. Di sisi lain, di laut yang hilang, kabut tebal ada di mana-mana, dan tidak ada yang bisa melihat bayangan. Gelombang bergolak terus menghantam pantai, menggema deru binatang buas yang terus-menerus menyebar di kabut tebal. Kedua mata seperti bukit itu melintas dalam kabut tebal, menunjukkan warna yang kejam. Sosok Etine setengah baya yang berkibar-kibar berdiri di depan kabut tebal, memegang keuletan pedang biru penuh cahaya dingin di tangannya, menatap lekat-lekat di sana. Dan bergegas melewati dengan gigitan giginya, "Laut setan, Anda telah melukai kehidupan orang di pintu saya satu demi satu, dan Anda harus beristirahat. Wilayah laut ini bukan milik Anda sendirian. Hari ini, orang tua akan memutuskan Anda dengan pria dan wanita. Jika kalah, Anda akan terbunuh lagi." Mengaum. Terdengar deru keras dari semua tempat, dan ada ejekan tawa tak berujung di kabut tebal. Manusia kecil, yang semuanya ada di tempat yang sama, berani melakukannya dengan saya? Jika Anda memiliki sesuatu untuk menerobos ladang saya, orang tua itu akan menjadi merobek-robekmu. Hahaha. Sentuh. Saat berikutnya, tetapi ketika suara itu meledak, pria itu tiba-tiba bergegas ke kabut tebal, dan memulai pertempuran yang mengejutkan. Chapter 970, Fifth Sacred Base. Di hutan gunung yang rimbun, sesosok kurus muncul, dan seorang anak berusia 7 atau 8 tahun digendong di punggungnya, seekor binatang buas yang meraung terus-menerus berdering. Berbagai binatang roh berasal dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Berbaring diam-diam di satu sisi, menatap mereka, tetapi tidak melangkah maju, seolah saling kenal. Zuo Fan hanya membawa Ti kuno dan berjalan menuju hutan yang akrab ini langkah demi langkah, tapi itu sarang tua King Tian Kunpeng dan pegunungan ribuan binatang buas. Tapi kali ini berbeda dari biasanya. Tidak ada 3 gagak aneh untuk menyambut mereka. Semua makhluk roh tampaknya telah diperintahkan. Mereka semua datang untuk melihat lelucon, berdiri dengan tenang di samping, memperhatikan pria yang menakutkan di masa lalu, dan kembali ke rumahnya. Tuan mengaku. Jadi di sepanjang jalan, meskipun ada banyak roh dan binatang buas, tidak ada pemimpin. Zuo Fan berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman pegunungan ribuan binatang buas dan menanggung ejekan dari semua binatang buas di kerajaan roh dan binatang buas ini. Akhirnya, Zuo Fan datang ke tebing, dan dia akrab dengan gua di atas. Itu adalah tempat di mana King Tian Kunpeng jatuh. Hehehe. Hembusan angin mana yang membawa paman kita Zuo kembali? Dengan terkekeh, seorang pria besar berkaki 9 muncul perlahan dan muncul di depan tebing gunung. Tetapi itu adalah bentuk manusia King Tian Kunpeng. Melihat ke samping ke arah Zuo Fan, King Tian Kunpeng tidak bisa menahan diri untuk tidak diejek. Mengapa? Apa yang salah dengan putra 3 kecil ini? Mengapa Anda melihat paman tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan seorang manusia di punggungnya, tidak sakit? Hahaha. Tidak, paman putra kami yang lebih muda, Zuo Fan Zuo, meninggalkan pegunungan,
tetapi dengan sombong membual bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjamin putranya keselamatan. Apa yang salah dengan itu? Hanya 2 tahun kemudian, pria kecil yang masih hidup dan menendang menjadi orang mati dan membawa saya ke sini. Apa artinya saya tidak bisa menguburnya? Kunpeng senior, meliriknya dengan dingin. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas. Pada saat itu, sikap junior kepada pendahulunya memang agak sembrono. Dan dia di sini untuk memberi hormat. Adapun untuk yang lebih muda, juga kelalaian dari junior yang menyebabkan dia terpukul keras. Hari ini junior tidak bisa. Hari ini, secara khusus mengundang para lansia untuk membantu, dan berharap para lansia akan fokus pada 5 binatang suci, dan menyelamatkan hidup mereka. Anugerah besar dan kebajikan besar tidak akan pernah dilupakan. Dengan meliriknya dalam-dalam, Kunpeng tidak bisa menahan cibiran. Zuo Fan, kamu memegang pil nafas naga tua, tapi kamu sangat marah. Sekarang setelah kamu datang ke pintu, apakah kamu tahu cara melayani? Bagus sekarang Anda berlutut dan membunyikan lelaki tua Anda, dan lelaki tua itu mempertimbangkan. Senior, meskipun ada permintaan bantuan di hari berikutnya, tolong jangan melangkah terlalu jauh. Menatapnya, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dingin, sebelum waktu berikutnya. Saya mendengar orang mengatakan bahwa hal yang paling penting untuk meminta orang melakukan sesuatu adalah bertukar minat, bukan untuk berlatih sendiri. Hanya permintaan maaf lembut dengan pendahulunya di bawah berikutnya, tetapi hanya sopan kepada pendahulunya. Hadapi, para senior seharusnya tidak menganggapnya serius, dan benar-benar masuk ke hati, generasi muda akan sangat sulit. Anda tahu, orang yang paling ingin menyelamatkan putra ketiga sekarang bukanlah saya, tetapi pendahulu yang juga merupakan binatang suci benar. Sepertinya kamu perlu menyiapkan formasi, dan kamu harus bekerja sama dengan 5 binatang suci untuk berurusan dengan Kaisar Surgawi. Aku benar. Wajahnya tidak bisa tidak merokok. Kunpeng tidak merasakan stagnasi, bergumam, neneknya, meminta orang untuk melakukan hal-hal yang masih begitu bullis. Seolah-olah orang tua itu berhutang budi padamu, anak ini benar-benar sombong. Oke, angkat anak kecil itu, yang akan membiarkan kita menghormati dan mempermalukan sekarang, Berjabat tangan dengan ganas, Kunpeng berteriak dengan tidak sabar. Lalu berbalik untuk memasuki gua. Sebuah sudut mulutnya berbalik, Zuo Fan menginjaknya, dan terbang masuk. Menurut instruksi Kunpeng, dia menempatkan Xiao Sanzi di atas ranjang batu. Kemudian Kunpeng mengulurkan 2 jari, mengambil pergelangan tangannya dan memeriksa. Namun segera, mata Kunpeng tersentak dan suaranya ngeri. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa penutup unikon orang kecil ini membuat lubang? Apa, tudung unikon? Ya, mengangguk dalam-dalam. Wajah Kunpeng bermartabat, penutup unikon adalah cahaya pelindung bawaan unikon, memadatkan semangat esensi unikon, dan memastikan kekuatan unikon. Ketika penutup unikon rusak, roh tersebar dan kekuatan tidak bisa berkumpul, dan selalu menjadi lemah. Tidak heran tubuh binatang suci kecil ini telah koma sepanjang waktu, jadi ternyata. Alis bergetar tak terkendali, Zuo Fan bingung, tudung Kirin memiliki peran yang begitu penting? Tapi saya juga memiliki tudung Kirin saat memperbaiki lengan Kirin. Kecuali untuk sedikit peningkatan dalam pertahanan, tampaknya tidak ada masalah besar. Itu kamu manusia. Penutup unikon bukan milikmu. Tentu saja, itu bukan perbaikan alami. Meskipun kekuatannya tidak besar, kerusakannya tidak terlalu besar. Mudah untuk dipulihkan, tetapi unikon itu berbeda. Setelah penutup unikon rusak, itu menyakitkan dan vitalitas, hanya. Saat dia berkata, alis Kunpeng berkerut dalam, cedera pria kecil ini sangat aneh. Bahkan jika penutup unikon rusak, vitalitasnya terluka serius, tetapi mungkin untuk pulih. Tapi lubang di penutup unikornnya tampaknya benar-benar mengikuti tubuh pecah dan sulit untuk menutupnya, yang menyebabkan energi dalam tubuh mengalir keluar dan sulit untuk berkumpul. Sehingga selalu lemah dan tidak sadar. Jika Anda melanjutkan cara ini, saya khawatir akan sulit untuk mempertahankan hidup Anda bahkan untuk waktu yang lama. Murid mata tidak bisa membantu menyusut. Zuo Fan terkejut, bagaimana cara menyembuhkan? Jangan menyebutkan itu dulu, katakan dulu padaku. Apa sebenarnya yang dia sakiti? Kelopak matanya berkedut sedikit, wajah Kunpeng khusyuk, dan dia memutuskan. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menghela nafas, Chong Tianjian. Chong Tianjian, tidak buruk, mengangguk sedikit, Zuo Fanzi semuanya berkata. 5 jajaran dari 5 tentara besar semuanya ditempa oleh Kaisar Surgawi dan Kaisar Pedang, dan secara khusus berurusan dengan binatang suci. Mereka diberi nama masing-masing dengan binatang suci. Saya tidak tahu sebelumnya, tetapi kemudian, saya dilukai oleh 2 prajurit suci satu demi satu.
Dan sepertinya saya mengerti bahwa ini adalah prajurit suci yang dilatih khusus untuk menahan berbagai binatang suci. Saya terluka oleh Optimus Sword di Akademi Sangyong. Meskipun pemulihannya lambat, ia juga dapat pulih, tapi kali ini dia terluka oleh Chong Tianjian, tetapi sulit untuk dipulihkan. Mungkin itu adalah tubuh manusia, dan akhirnya disembuhkan dengan pil khusus, tetapi anak ketiga. Matanya sedikit menyipit, pikir Kun Peng sedikit, dan berkata dengan ringan, "Nak, bisakah kamu memegang paladin di tanganmu? Aku memiliki pedang Optimus, tetapi aku telah mengubah wajahku. Dan roh pedang telah menjadi roh darahku. Tidak apa-apa, roh pedang telah berubah. Tetapi ilmu pedang dan pedang masih ada di sana. Keluarkan dan cobalah." Orang tua itu, matanya menyipit, Kun Peng bersikeras, mungkin, orang tua itu bisa tahu apa yang salah di sini. Dengan penuh perhatian, Zuo Fan mengangguk sedikit. Dan kemudian pikirannya bergerak, pedang ajaib di tubuh segera terbang keluar dari tubuh, dan menikam Kun Peng dengan lurus. Pada saat ini, Paladin memiliki energi yang tidak mencukupi, tidak banyak daya, dan Kun Peng tidak keberatan. Telapak tangannya sedikit terhalang, dan nyala api biru tiba-tiba mengalir ke dinding api. Namun, tepat ketika pedang sihir menembus dinding, bilahnya tiba-tiba bergetar, dan dengan dentuman keras, cahaya pedang yang menyilaukan langsung memotong saluran. Dan kemudian pedang sihir itu tanpa ampun dan tanpa halangan setrum ke Kun Peng. Murid-muridnya tidak bisa menahan goncangan. Kun Peng jelas tidak berharap pedang Optimus ini begitu kuat, dia bisa langsung memotong perisai Qingyannya, tetapi tidak masalah, lagi pula. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan Jiu Niu Mao. Segera setelah itu, pasukannya menekan lagi dengan keras, dan pedang sihir itu tiba-tiba bangkit kembali dan jatuh ke tubuh Zuo Fan lagi. Tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya dengan keras, Zuo Fan tiba-tiba mengeluarkan darah Yin Hong, dan kemudian memandangi Kun Peng, ada keinginan untuk memarahi senior Kun Peng. Jangan Anda katakan mencobanya, mengapa tidak kembali terwujud? Tidak ada cara untuk tidak menjadi kenyataan, karena paladin ini dan 5 hewan suci kami benar-benar saling membunuh. Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi melompat. Kun Peng tidak bisa menahan napas panjang, sekarang saya tahu mengapa orang kecil ini terluka parah seperti ini. Bagi kami, ini benar-benar pedang yang mematikan. Entah kenapa, Zuo Fan bingung, apa maksudmu? Nak, kamu tahu bahwa langit dan bumi diubah oleh Yin dan Yang. Jadi ada hal-hal yang dapat saling mengalahkan. Tetapi hal-hal yang mematikan hanya dapat memiliki energi murni 5 elemen. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kun Peng memandang dengan serius dan berkata dengan ringan, air dan api setara satu sama lain, dan sulit untuk sejahtera. Ketika ada lebih banyak air, api padam, dan ketika api lebih kuat, air menghilang. Tidak ada alasan untuk hidup berdampingan. Sekarang binatang suci kita dan kelima prajurit suci ini adalah begitu bertemu, sampai mati, energinya saling eksklusif. Tanyakan saja kekuatan dan kelemahannya. Jika binatang itu kuat, pedang dihancurkan, pedang itu kuat, binatang itu mati. Situasi Xiao Sanzi sekarang seperti ini, skill pihak lain ada di atasnya, dan sebaliknya. Energi, begitu terluka parah, pasti berakibat fatal. Ya, pihak lain sedang berlatih ilmu pedang. Murid mata itu sedikit bergetar, Zuo Fan menghela nafas pelan. Mendengar ucapan ini, Kun Peng juga tidak berdaya, Yin dan Yang rusak, dan dua energi saling bertentangan, dan tidak ada orang lain yang bisa membantu. Jika si kecil ini memiliki energi yang cukup, ia secara alami dapat mendorong energi pihak lain keluar. Tetapi sayangnya, ia itu belum dewasa, sayangnya. Namun, lelaki tua itu benar-benar beruntung bahwa dia tidak keluar dari pegunungan 1000 binatang buas, kalau tidak prajurit suci menyerap kekuatan batu roh kudus. Dan lelaki tua itu masih memiliki pesona untuk menekannya. Mungkin itu benar-benar menutup telepon. Kaisar Surgawi dan Kaisar Pedang ini benar-benar kejam. Dengan kelima prajurit ganas ini menahan kita di kota Fanji, apakah tidak ada cara lain? Kun Peng senior, dengan keahlianmu, kamu tidak bisa masuk ke sana? Apakah aku baru saja mengatakan bahwa kedua energi itu hanya dapat saling membunuh? Dan mereka hanya dapat menyelesaikan satu sama lain, dan sisanya tidak dapat dimasukkan, kecuali. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Kun Peng menghela nafas. Tetapi segera sepertinya mengingat sesuatu, tetapi merenung sedikit, tetapi dengan enggan berkata, lupakan saja, orang tua itu tidak tahu di mana harus santai. Aku mungkin tidak menemukannya dalam waktu singkat. Terkejut, Zuo Fan buru-buru bertanya, siapa yang pendahulu bicarakan? Bisakah dia menyelamatkan putra ketiga? Ya, dari 5 binatang suci, satu-satunya yang lahir dengan anjing laut. Feng Tianhaiao mengangguk dengan ringan, mata Kun Peng melintas dengan tatapan tajam, dan dia berkata, teknik segel orang tua ini kuat,
tapi itu bisa menyegel dunia, 5 elemen ruang. Dan semuanya belum lagi. Bahkan 10 kaisar tahun itu menghadapi segelnya. Operasi itu gemetar ketakutan, takut dia akan menyegel kekuatan, tetapi sulit untuk menerobos. Selain itu, dia adalah satu-satunya binatang suci yang membiarkan kaisar memakan yang dikempiskan. Kekosongan kaisar-kaisar pernah disegel olehnya. Duan Gongfu, kaisar langit merasa malu untuk sementara waktu. Meskipun segel itu akhirnya rusak, itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya lelaki tua ini. Dan penutup unicorn yang rusak dari putra ketiga, dia membutuhkan teknik segel untuk menutup celah 2 energi, dan kemudian menebusnya. Semua. Petik 2.